Shalom, perkenalkan nama saya Irene Walinci Lucy, biasa dipanggil Iren. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Kristen atau Wacana, Fakultas Teologi, Prodi Teologi Agama Kristen, semester 3 kelas A. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi karya ilmiah. Begitu, selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi karya ilmiah. Kita akan masuk ke dalam pengertian. Jadi karya ilmiah, dia adalah karya yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori, metode ilmiah, dan contoh metode penulisan karya ilmiah. Jadi biasanya karya ilmiah dia berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat, dan penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan juga sistematis. Tujuannya apa? Yang pertama, karya ilmiah ini bisa menjadi wahana untuk melatih ide kita, menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat, melatih berpikir karena untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa ataupun mahasiswa. Dia juga menjadi sarana pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah, dia melatih keterampilan dasar dan melakukan penelitian. Ciri-cirinya, dia memiliki ciri khas. Yang pertama, dia itu secara sistematis atau disusun dengan struktur yang jelas dan logis. Jadi, yang kedua, dia juga bersifat objektif. Dia itu berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dia juga menggunakan bahasa formal atau bahasa baku dan impersonal. Dia juga terdokumentasi, memiliki referensi yang jelas dari sumber-sumber yang valid. Dia mempunyai beberapa jenis. Yang pertama, artikel, jadi tulisan yang berisi pendapat atau analisis tentang suatu isu atau peristiwa. Jadi, artikel ini biasanya lebih subjektif dan ditujukan untuk publikasi di media massa. Dan yang kedua, makalah, jadi karya ilmiah disusun secara sistematis dan runtut, berisi analisis logis terhadap suatu masalah berdasarkan data empiris. Jadi makalah seringkali dibuat oleh siswa atau mahasiswa sebagai tugas akademik. Yang ketiga, kertas kerja. Itu merupakan pengetahuan yang disusun berdasarkan hasil kajian atau evaluasi program tertentu untuk dibahas dalam forum seperti lokakarya. Yang keempat, proposal penelitian. Jadi, ini merupakan dokumen yang disusun sebelum melakukan penelitian. Dia menjelaskan tujuan metode dan pentingnya penelitian tersebut. Jadi, proposal ini sering ditujukan atau diajukan oleh mahasiswa sebelum menyusun skripsi atau tesis. Dan yang kelima, skripsi. Jadi, karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa S1 sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Jadi, skripsi ini mencakup penelitian mendalam tentang topik tertentu. Yang keenam, tesis. Jadi karya ilmiah lebih kompleks dibandingkan dengan skripsi. Jadi dia ditulis oleh mahasiswa S2 sebagai syarat kelulusan program magister. Yang ketujuh, disertasi atau karya ilmiah tertinggi yang ditulis oleh mahasiswa S3, yaitu berisi penelitian orisinal yang signifikan dalam bidang ilmu tertentu. Yang kedelapan, jurnal ilmiah, jadi publikasi berkala yang berisi artikel-artikel hasil penelitian dari berbagai disiplin ilmu, biasanya ditujukan oleh atau untuk komunitas akademik. Kita akan masuk ke dalam struktur karya ilmiah populer. Jadi karya ilmiah ini yaitu bentuknya mana suka dan bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Itu mempunyai ragam bahasa bersifat santai. Dan kita bisa jumpai karya ilmu populer ini dalam media massa seperti koran atau majalah. Kita akan masuk ke dalam struktur. Jadi struktur karya ilmiah formal, dia ada terbagi atas beberapa, yaitu judul hingga riwayat hidup yang bisa kita lihat sendiri dalam slide berikutnya. Kita akan masuk ke dalam struktur yang kedua, yaitu struktur karya ilmiah semi formal. Dia ada terdiri dari judul, pendahuluan, kerangka teoritis, metodologi, dan pembahasan, simpulan dan saran, dan daftar pustaka. Kita akan masuk ke dalam kaidah kebahasaan. Jadi, kita berbicara tentang karya ilmiah, dia terlepas dari kaidah kebahasaan dalam karya ilmiah itu tersendiri.
Jadi kayak ilmiah ini berhubungan dengan kaidah kebahasaan karena sangat penting untuk memastikan apakah tulisan tersebut ini jelas, objektif, dan dapat dipahami oleh pembaca. Jadi berikut adalah beberapa kaidah kebahasaan yang umum diterapkan dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama, menggunakan kata impersonal. Jadi apa maksudnya? Jadi karya ilmiah ini harus menggunakan kata-kata yang bersifat impersonal, artinya tidak menggunakan kata ganti pribadi seperti saya atau kami sebagai gantinya. Jadi penulis dapat menggunakan istilah seperti penulis atau peneliti untuk menjadi objektivitas. Yang kedua, pemilihan kata baku. Jadi, kata yang digunakan dalam karya ilmiah ini harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan bersifat baku. Hal ini bertujuan agar kata-kata yang digunakan ini tidak rancu dan dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca. Dan yang ketiga, kalimat efektif. Dalam menyusun kalimat, penulis harus menghindari penggunaan frasa yang berulang tanpa alasan yang jelas. Jadi, kalimat ini harus disusun secara efektif sehingga informasi dapat disampaikan dengan ringkas dan jelas. Lalu yang keempat, bahasa denotatif atau penjelasannya itu karya ilmiah yang harus menggunakan bahasa yang lugas dan bermakna denotatif, yaitu makna yang jelas dan tidak menimbulkan ambigu gitu. Ini penting untuk mencegah kesalahpahaman dalam interpretasi informasi. Yang kelima, ketentuan penulisan judul. Jadi, judul karya ilmiah ini ditulis dalam bentuk frasa tanpa tanda baca di akhir dan menggunakan huruf kapital pada awal setiap kata, kecuali kata penghubung dan kata depan. Yang keenam, pendefinisian istilah. Maksudnya bagaimana jika terdapat istilah khusus dalam karya ilmiah, penulis perlu mendefinisikan dengan jelas agar pembaca ini memahami konteks penggunaannya. Dan yang terakhir, ketujuh, penggunaan istilah khusus. Jadi dalam bidang tertentu istilah teknis atau khusus sering digunakan. Nah, tugasnya penulis itu harus memastikan bahwa istilah yang digunakan ini tepat dan sesuai konteks. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.